Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah kesalahan dalam mengucapkan huruf hijaiyah ataupun huruf Arab. Huruf hijaiyah adalah huruf Arab, berbeda dengan huruf Latin, huruf yang kita gunakan sehari-hari. Maka dalam mengucapkannya pun ada tempat keluarnya, ada sifatnya yang mesti kita tunaikan hak-haknya. Maka kesalahan yang sering terjadi itu para pembaca Quran tidak bisa membedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Contoh, dalam surah Al-Fatihah saja misalnya, antara huruf H dan huruf H, H kecil dengan H besar. Bagi mereka yang belum belajar Quran, maka huruf ini termasuk huruf yang sering sekali terjadi kesalahan. Contoh, seharusnya dibaca alhamdulillahi, terbaca alhamdulillahi. Maka ini adalah kesalahan dalam mengucapkan huruf. Dan kesalahan dalam mengucapkan huruf adalah kesalahan yang berat, kesalahan yang fatal, bisa merubah arti suatu ayat, bisa merubah makna suatu ayat. Maka berdosa bagi kita ketika kita salah dalam mengucapkan huruf. Masih banyak lagi huruf-huruf lain, antara huruf hamzah dan huruf ain, ya, huruf zal dan huruf zai, lalu ada huruf sin dan huruf shin, dan insyaallah nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, kesalahan kedua adalah kesalahan tidak konsisten dalam mengucapkan bacaan panjang, terutama bacaan panjang mad tabi'i ataupun mad asli yang panjangnya 2 harakat. Contoh dalam surah Al-Fatihah, kebanyakan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita perhatikan antara ayat 1 dan 2, panjang mad tabi'inya tidak sama. Kita perhatikan ayat pertama, Bismillahi, ya, lahi, yaitu berlebih dalam bacaan panjang mad tabi'i. Sementara ayat kedua tadi alhamdulillahi, ya, ini adalah bacaan yang betul. Maka dalam mad tabi'i ataupun mad asli, cara membacanya cukup diayunkan suara 1 kali saja. Bismillahirrahmani, gitu. Selanjutnya alhamdulillahi rabbil ala, tidak perlu alamin. Maka penting sekali kita mengetahui tajwid, penting sekali kita menguasai ilmu tajwid sebelum kita menguasai lagu-lagu Al-Quran. Ya, kebanyakan para pembaca itu fokus kepada lagu sehingga bacaan panjang itu amburadul. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini tidak sama kadar bacaan panjang mad tabi'inya. Maka ini adalah suatu kesalahan yang mesti kita hindari. Walaupun kesalahan dalam tidak konsisten dalam bacaan mad ini tidak berat, namun dia juga termasuk dalam kesalahan dalam membaca Al-Quran yang harus kita pelajari dan kita minimalkan salahnya. Maka setiap bacaan mad tabi'i cukup diayun suara 1 kali saja. InsyaAllah nanti akan kita pelajari bagaimana latihan dalam bacaan panjang. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak konsisten dalam bacaan gunnah ataupun bacaan dengung. Ya, hal ini bisa kita lihat dalam surah An-Nas contohnya. Dalam surah An-Nas ya, terdapat bacaan gunnah, yaitu hukum nun tasdid. Yang harusnya setiap nun bertasdid dibaca dengung,
ya ditahan suara. Dan kebanyakan para pembaca Quran tidak konsisten dalam membacanya. Contoh dalam surah An-Nas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita perhatikan antara ayat 2 dan 3 saja. Malikin nas, ilahin nas. Di sini tidak konsisten dalam membaca bacaan nun tasydid. Yang harusnya setiap nun tasydid dibaca dengan didengungkan suara, ditahan suara lebih kurang 2 sampai 3 ketukan. Malikin nas, kinnas, ilahin nas. Bukan ilahin nas, hinnas, tapi hinnas. Ditahan suara lebih kurang 2 sampai 3 ketukan. Nah, seperti itu juga di ayat-ayat lain yang termasuk hukum gunnah. Selanjutnya yang terakhir adalah kurang sempurnanya vokal ataupun ya dalam mengucapkan huruf tidak sempurna ya harokat bunyi dari harokat dari masing-masing huruf. Contoh misalnya dalam vokal huruf yang berharokat yang berbaris atas atau berharokat fathah, mulut tidak terbuka ataupun tidak sempurna dalam mengucapkan vokal a. Contoh bismillahirrahmanirrahim, sehingga bunyi ya, agak condong ke vokal e gitu atau vokal e gitu. Nah, maka ini harus diperbaiki, sempurnakan vokal setiap huruf yang berbaris atas, mulut dibuka, fathah mulut dibuka, namun jangan terlalu lebar dalam membuka mulut dalam vokal a. Bismillahi, jangan sampai bismillah lah gitu. Dan tidak boleh ditebalkan suaranya. Selanjutnya ketika bacaan kasroh ya rahang bawah kurang diturunkan ataupun vokal i-nya kurang sempurna. Contoh dalam ayat bismillahi he, sehingga dia tidak terdengar bunyi i tapi he. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jelaskan dulu bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang terakhir harokat dhammah ataupun baris depan vokal u. Ya, adapun kesalahan sering terjadi adalah vokal ataupun bibir kurang dimonyongkan ataupun kurang dimajukan. Contoh dalam surah An-Nas tadi, qul a'udzu. Yang benarnya adalah dimonyongkan seperti tadi, qul a'udzu. Namun sebagian pembaca Quran dia kurang memonyongkan bibir sehingga kelihatannya seperti ini. Qul a'udzu, qul a'udzu. Ya, maka ini adalah suatu kesalahan. Yang benar adalah qul a'udzu, qul a'udzu, qul a'udzu. Nah, mungkin barangkali demikian kesalahan yang sering terjadi dalam membaca Quran. Yang pertama kita ulangi lagi, tidak mampu membedakan huruf hijaiyah antara satu dengan yang lainnya ataupun tidak fasih dalam mengucapkan huruf hijaiyah. Yang kedua, tidak konsisten dalam bacaan panjang, terutama panjang mad tabi'i ataupun mad asli yang panjangnya 2 harokat. Ketiga, tidak konsisten dalam bacaan gunnah ataupun dengung. Yang keempat adalah kurang sempurnanya vokal a, i, u-nya kurang sempurna, sehingga kesalahan-kesalahan ini ya haruslah kita minimalkan dan insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.